Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agisa Fitri. Saya dari program studi S1 Gizi, Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Nah, pada video kali ini, saya sedang melakukan konseling gizi dengan klien yang menderita penyakit diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agisa Fitri. Saya ahli gizi yang bertugas saat ini. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Saya Mbak Mira, Bu. Baik, Mbak Mira. Kalau boleh tahu, Mbak Mira tujuannya datang sini untuk apa? Saya kesini karena arahan dari dokter. Saya disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Oh iya, baik. Boleh saya lihat surat rujukan dokternya? Oh iya, boleh. Oke, jadi berdasarkan surat rujukan dari dokter ini, Mbak Mira ini terkena penyakit diabetes mellitus ya. Sebenarnya Mbak udah tahu belum kok diabetes mellitus itu apa? Maaf, Bu, belum tahu. Oke, baik, biar saya jelaskan ya. Jadi diabetes mellitus atau yang kita kenal dengan penyakit kencing manis merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah itu cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula darah tidak dapat dimetabolisme, Mbak. Ya, oleh karena itu tujuan konseling kita pada hari ini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan mengikuti anjuran makanan untuk mengontrol kadar gula darah. Konseling ini diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Saya harap Mbak Mira bisa mengikuti konseling ini hingga akhir. Apakah Mbak Mira bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baik. Baik, sebelum itu saya mohon izin untuk mengukur tinggi dan berat badan Mbak ya. Baik, Bu. Silakan berdiri di sini, Mbak. Baik, Mbak. Kakinya dirapatkan ke dinding ya. Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya mengukur berat badan. Sebelum itu silakan dikeluarkan terlebih dahulu jika ada barang di saku Mbak agar hasilnya lebih akurat. Oh, baik, Bu. Iya. Silakan. Oke. Dari pengukuran tadi dapat diketahui kalau tinggi badan Mbak itu 154 cm dan berat badan Mbak itu 60 kg. Wah, berat banget. Pantas saja belakangan ini terasa lebih cepat lelah. Iya, Mbak. Berdasarkan tinggi dan berat badan Mbak itu juga Mbak ini termasuk yang status gizinya berlebih ya. Oh, apakah karena ini saya jadi terkena penyakit kencing manis? Iya, Mbak, karena berat badan yang berlebih itu dapat memicu berbagai macam penyakit. Salah satunya itu diabetes mellitus. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya Mbak ada makanan yang disukai dan tidak disukai atau Mbak punya alergi? Iya, ada, Bu. Saya suka banget makan gorengan. Sama saya suka juga makan buah kaleng. Makanan yang saya tidak suka itu ikan sama sayur. Wah, kenapa tidak suka sayur, Mbak? Sayur itu kan sehat. Sayur itu terkadang rasanya pahit dan menurut saya kurang enak. Oh iya, bisa saya mengerti ya. Oke, baik Mbak. Mulai dari sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai apa yang Mbak konsumsi kemarin dari mulai Mbak bangun tidur hingga Mbak tidur kembali. Apakah Mbak bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, kalau boleh tahu Mbak kemarin bangunnya jam berapa ya? Saya kemarin bangunnya jam 7, Bu. Jam 7. Terus hal apa yang Mbak lakukan setelah bangun tidur? Saya biasanya langsung minum air putih yang 1 gelas. Oke, Mbak biasanya sarapan tidak, Mbak? Iya, Bu, sarapan. Kalau boleh tahu sarapannya apa? Saya sarapannya nasi goreng kecap ditambah tempe goreng. Oke, itu seberapa banyak ya, Mbak? Nasi gorengnya 1 piring sama tempe gorengnya 4 potong. Oke. Terus Mbak lanjut makan lagi di jam berapa, Mbak? Saya ada makan lagi jam 11, Bu. Makannya nasi ayam kecap ditambah tempe orek, Bu. Oh, kalau boleh tahu seberapa banyak ya, Mbak? Terus ayamnya itu Mbak makan bagian apa? Saya makan 1 piring full. Terus ayamnya saya suka bagian sayap, Bu. Oke. Baik. Apalagi Mbak yang Mbak konsumsi kemarin? Saya ada beli cemilan waktu jam 3 sore. Saya beli es krim dengan topping boba itu, Bu. Terus saya juga beli 2 donat dengan ukuran besar. Wah, manis semua ya itu. Terus kalau boleh tahu untuk makan malamnya Mbak makan apa? Saya makan malam masak mie 2 bungkus, terus pakai telur 1 butir.
Oh, terus Mbak Mbak ada menambahkan nasi tidak Mbak? Terus minumnya itu apa? Saya tambah nasi sedikit Bu, terus kalau minumnya saya minum air putih biasa Bu. Oh iya baik Mbak. Oke, saya akan mengulangi ya apa saja yang Mbak konsumsi kemarin. Baik Bu. Kemarin Mbak itu bangunnya jam 7, kemudian Mbak minum air putih 1 gelas. Kemudian lanjut Mbak sarapan, itu Mbak sarapannya nasi goreng kecap dengan gorengan itu tempe goreng 4 potong. Apakah sudah benar Mbak? Iya benar Bu. Kemudian jam 11 Mbak makan nasi dengan lauk ayam kecap bagian sayap dengan tempe orek. Terus kalau boleh tahu minumnya Mbak minum apa? Es teh Bu. Es teh. Oke, baik sudah benar ya. Terus untuk makanan selingan atau cemilan sore Mbak makan donat 2 potong dengan ukuran besar. Kemudian es krim dengan topping boba. Apakah sudah benar Mbak? Iya Bu, benar. Oke. Kemudian lanjut makan malam itu Mbak makan mie 2 bungkus dengan penambahan telur, juga menambahkan nasi sedikit. Terus minumnya itu air putih. Benar ya Mbak? Iya benar Bu. Oke. Apakah ada tambahan Mbak yang lain yang terlupa? Saya rasa tidak ada Bu. Oke. Mohon tunggu sebentar ya Mbak. Saya akan menghitung kebutuhan gizi Mbak. Silakan dibaca-baca dulu flatnya sembari menunggu saya. Baik Bu. Maaf ya Mbak sudah membuat Mbak menunggu. Setelah saya perhitungkan dari apa yang Mbak makan dan atau konsumsi kemarin, asupan yang Mbak konsumsi itu sudah melebihi dari asupan Mbak yang seharusnya. Itu karena Mbak kemarin mengkonsumsi banyak makanan yang tinggi gula, seperti Mbak makan nasi goreng terus ditambah kecap, juga gorengan. Terus untuk makanan selingan juga Mbak makannya yang manis-manis semua. Terus kemarin juga Mbak tidak ada mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Oh begitu ya Bu. Apakah itu berdampak buruk kepada saya? Iya Mbak, kalau pola makan Mbak selalu seperti kemarin, maka penyakit yang Mbak derita saat ini akan terus berlanjut. Kalau Mbak mau, saya bersedia membantu Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Ini juga demi kebaikan saya. Boleh tahu apa yang harus saya lakukan ya Bu? Jadi, nanti Mbak hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan Mbak. Nah, sebelum itu, Mbak bisa baca terlebih dahulu informasi mengenai diet diabetes mellitus. Wah, susah banget ya Bu. Saya harus mengurangi makan yang manis-manis, terus gorengan juga. Tidak susah kok Mbak, saya yakin Mbak bisa dan akan terbiasa. Makan manis kan memang berbahaya untuk penderita diabetes. Karena penderita diabetes itu kan kekurangan insulin, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, terus nasi itu juga mengandung glukosa atau gula loh Mbak, jadi harus dikurangi juga. Oh, begitu ya Bu. Iya Mbak, ingat ya Mbak, bukannya tidak boleh mengkonsumsi sama sekali, tapi Mbak hanya perlu mengurangi apa yang Mbak konsumsi dari yang biasanya. Terus mulai sekarang juga Mbak harus terbiasa mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan dengan porsinya yang seperti ini. Oh, jadi konsumsi sayuran itu yang penting ya Bu? Iya Mbak, penting sekali itu. Terus kalau bisa makanan selingan yang biasa Mbak konsumsi itu diganti saja Mbak menjadi buah-buahan. Buah-buahan itu kan enak, terus juga baik untuk tubuh. Oh, saya akan usahakan ya Bu, mohon bimbingannya ya Bu. Iya Mbak, itu sudah menjadi kewajiban saya. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah Mbak sudah mengerti? Iya, saya mengerti Bu. Saya akan mengurangi makanan yang manis-manis, gorengan dan juga cemilan yang sedang kekinian. Saya juga akan menjaga pola makan yang seperti Ibu anjurkan. Iya, betul sekali Mbak. Saya rasa konseling pada hari ini cukup sampai di sini ya Mbak. Jika Mbak ada pertanyaan, Mbak bisa datang kembali atau Mbak bisa menghubungi saya di kontak yang sudah tertera di kertas yang saya berikan ke Mbak tadi. Oh, terima kasih ya Bu untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama Mbak. Saya juga berterima kasih. Semoga Mbak lancar terus dan sehat selalu ya.